warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ainanda dari kelompok Sara. Saya akan mengerjakan tugas wawancara saya, yaitu mengenai masuknya Islam di Bone. Saya izin bertanya, Pak, apakah yang dimaksud Buddhis untuk membaca-baca Mabara Sanji? Selama ini tradisi yang sering dilaksanakan oleh orang tua kita sampai sekarang ini seperti Mabara Sanji, pindah rumah itu, ada membaca-baca itu adalah satu warisan tradisi yang mereka peroleh dari nenek moyang dulu. Kalau dulu memang murni sebelum Islam banyak dilakukan seperti itu, tapi setelah masuknya Islam itu terjadi akulturasi budaya. Jadi di situ sudah bergabung antara tradisi yang ada di masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi sekarang susah sekali ini dibedakan mana ajaran Islam, mana tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek kita dulu. Tetapi alhamdulillah orang tua kita yang masih melaksanakan itu dengan kesadaran penuh bahwa ini bisa mendatangkan jaminan yang lebih akrab dengan sesama manusia, keluarga, untuk menghubungkan kembali silaturahmi yang lebih ketat. Saya kira itu tujuan pertama dari semua tradisi-tradisi yang mereka laksanakan. Oke Pak, ada lagi Pak yang itu mengenai tentang mengapa orang ziarah kubur dan sedangkan yang bagi Muhammadiyah tidak melakukannya. Kalau setahu saya ziarah kubur itu tidak dilarang, walaupun mungkin ada sebagian kelompok Islam yang tidak mau melaksanakan itu. Tapi pada dasarnya mereka tidak melarang, tetapi yang dilarang itu seperti meminta-minta di kuburan. Karena memang di kuburan itu kan orang sudah mati, orang yang sudah mati itu dirinya sendiri tidak bisa ditolong, apalagi untuk menolong orang lain. Jadi kalau saya berpendapat memang sebelum dulu pernah Nabi melarang terutama wanita untuk melaksanakan ziarah kubur. Tapi setelah itu Nabi memerintahkan, bahkan menunahkan dengan 3 tujuan. Pertama, itu Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarah kuburlah kamu karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian yang kedua, tujuannya datang ziarah kubur itu adalah bagaimana kita mendoakan. Nah, bukan kita yang minta untuk didoakan, tetapi kita yang mendoakan orang yang ada nanti. Kemudian yang ketiga ya membersih-bersihkanlah kuburan orang tua kita atau siapa saja. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir kepada Bapak, yaitu mengapa makan tertemut diwajibkan pada acara pernikahan di setiap adat? Ini juga sudah menjadi kebiasaan bagi kita, khususnya kita orang Bugis Bone, terutama adat pernikahan terponcoy, ya. Salah satu diantaranya adalah Bugis Bone. Itu selalu ada makan tertemut. Ini sudah menjadi, bahkan kalau kita mau katakan hampir-hampir jadi wajib. Kenapa? Karena setiap ada acara pernikahan pasti ada makan tertemut. Nah, saya kira kalau saya mau menganalisis tujuannya, pertama mau menegaskan kembali bahwa anak ini sebagai orang Islam pasti telah belajar membaca Al-Quran. Jadi pada akhir-akhir melepaskan masa remajanya, di situ sudah diperlihatkan bahwa mereka mampu membaca Al-Quran. Hanya satu yang saya sayangkan di situ, kalau biasanya kita yang kalau di acara mapan temu itu yang mengaji betul itu adalah Pak Imam, padahal seharusnya yang mengaji itu adalah orang yang mau melepaskan masa remajanya, karena mau membuktikan bahwa mereka itu adalah bisa mengaji itu. Jadi tapi secara simbolis itu memberikan pesan bahwa kita ini orang Islam, lagi orang Bugis,
itu bahwa kita bisa membaca Al-Quran. Itu tujuan pertama, dan kita persaksikan semua kepada orang-orang yang ada di sekitar. Baik, itulah hasil informasi wawancara kami tentang mengenai Islam dan adat-adat yang ada di Bone. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.